Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang bentuk akar, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Oke, adik-adik, sebelum mengerjakan soal bentuk akar, adik-adik harus tahu dulu mana bilangan yang bisa diakar, mana yang tidak bisa diakar. Yang bisa diakar yaitu yang maksudnya akarnya bulat, ya. Misalnya akar 4 2, akar 9 3, akar 16 4 dan seterusnya. Ya, akar 110, akar 225 15 dan seterusnya. Oke, yang tidak bisa diakar yaitu akarnya kalau kita cari hasilnya pecahan, ya, atau berkoma, yaitu akar 2. Akar 2 ini tidak bisa diakar karena kalau kita akarkan nilainya 1,4. Artinya dia tidak mempunyai akar yang bulat, jadi kita sebut dia tidak bisa diakar. Oke, akar 3, kemudian akar 5, akar 6, akar 7, akar 10, akar 11 dan seterusnya. Oke, adik-adik, kita lihat contoh soal ya. Yang pertama, kita disuruh menyederhanakan akar 12. Oke, cara menyederhanakan akar, adik-adik, kita cari dua bilangan. Di mana yang pertama ini adalah bilangan yang bisa diakar. Bisa diakar atau yang akarnya bulat. Ini contohnya. Yang kedua yaitu yang tidak bisa diakar. Tidak bisa diakar atau akarnya tidak bulat. Ini contohnya. Oke. Jadi kita cari dua bilangan yang hasilnya adalah soalnya ya. Kita contohkan tadi akar 12. Akar 12. Kalau kita cari yang hasil kalinya 12, itu ada beberapa alternatif yaitu 12 kali 1, 6 kali 2, 4 kali 3, 3 kali 4, 2 kali 6, 1 kali 12. Terus yang kita ambil adalah 4 kali 3. Karena 4 bisa diakar, 3 tidak bisa diakar. Oke, 3 masuk ke kelompok ini. 4 yang bisa diakar ini. Jadi kita pasangkan yang bisa diakar dengan yang tidak bisa diakar. Terus kenapa kita tidak mengambil 6 kali 2? Karena 6 tidak bisa diakar, 2 juga tidak bisa diakar. Makanya kita ambil 4 dengan 3. Terus kenapa kita tak ngambil 3 kali 4? Ya, kita letakkan yang bisa diakar di bagian awal. Ya, 4 dulu baru 3. Oke. Oke, ini berarti kalau kita uraikan menjadi akar 4 kali akar 3. Akar 4 nilainya 2. Akar 3 tak bisa diakarkan, tetap akar 3. Jadi akar 12 bentuk sederhananya adalah 2 akar 3. Adik-adik, bentuk akar ini adalah materi kelas 9 di semester ganjil kurikulum 2013 revisi. Bentuk akar ini juga dipelajari di kelas 10 SMA. Oke adik-adik, kita lanjut contoh yang kedua. Bentuk sederhana dari akar 28 dikurang akar 125 ditambah akar 63 dikurang akar 80. Maka kita sederhanakan dulu. Akar 28 ini kita cari dua bilangan yang hasil kalinya 28. Begitu juga akar 125. Begitu juga akar 63 dan 80. Oke. Akar 28 kita cari bilangannya sehingga menghasilkan 4 kali 7. 4 kali 7 kan 28. Dimana 4 bisa diakarkan dan 7 tidak bisa diakarkan. Jadi ini pasangannya. Oke. Kemudian akar 125. Ya, 25 kali 5. Oke adik-adik. Biasa kalau ujungnya 25 ini pasti yang disakarkan yaitu 25 ya. Oke, jadi 25 kali 5 kan 125. 63 9 kali 7. Karena 9 bisa diakarkan, 7 tak bisa. Yang hasil kalinya
3. Akar 80 ya. Akar 80 sebenarnya kan bisa 8 kali 10, tapi 8 bentuknya tidak sederhana. Jadi kita ambil yang 16 kali 5. 16 kali 5 kan 80. 16 bisa diakar, 5 tidak bisa diakar. Oke, ini kita sederhanakan. Akar 4, 2. Adik-adik kalau sudah kita akarkan, ini akarnya hilang. Jangan dibuat akar lagi. Jadi akar 4, 2. 2 akar 7. Ya, yang tidak bisa diakar tetap ada akarnya. Kurang akar 25, 5. Akar 5. Tambah akar 9, 3. 3 akar 7. Kurang akar 16, 4. 4 akar 5. Oke. Adik-adik ini kalau kita selesaikan, yaitu yang penjumlahan dan pengurangan, bentuk akar yang sama yang bisa kita selesaikan. Kalau tidak sama, tidak. Jadi bentuk akar yang sama ini yang akar 7 dengan akar 7. Berarti 2 akar 7 ditambah 3 akar 7 bisa kita selesaikan ya. Jadi 2 tambah 3 jadi 5 akar 7. Sedangkan yang akar 5 dengan yang akar 5. Negatif 5 akar 5 kurang 4 akar 5 berarti ini negatif dengan negatif dalam penjumlahan dan pengurangan, ini negatif dengan negatif dijumlah. Ya, 5 tambah 4 9. Tandanya negatif. Oke, jadi negatif 9 akar 5. 5 akar 7 kurang 9 akar 5 tidak bisa diselesaikan karena ini akarnya berbeda. Untuk penjumlahan dan pengurangan, sekali lagi, untuk akar yang berbeda tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, sehingga bentuk sederhananya yaitu 5 akar 7 dikurang 9 akar 5. Adik-adik kita lanjut soal yang berikutnya. Bagaimana kalau bentuknya 2 akar 6 dalam kurung akar 2 tambah 5 akar 3. Artinya 2 akar 6 dikali akar 2 tambah 5 akar 3. Ini kita kalikan dulu ke dalam. Ya, 2 akar 6 kali akar 2. Ini kalau perkalian, akar dengan akar dikalikan bisa ya. Berarti ini 2 akar 6 kali akar 2 akar 12. Tambah 2 akar 6 kali 5 akar 3. Ini dikalikan yang di luar akar, kalikan dengan di luar akar. Berarti 2 kali 5, 10. Yang di dalam akar, kalikan dengan yang di dalam akar. Berarti akar 6 kali akar 3. Akar 18. Oke adik-adik, sampai di sini kita sederhanakan. 12 kan 4 kali 3, karena ini bisa diakar, ini tidak. 18, 9 kali 2, karena 9 bisa diakarkan, 2 tidak. Sehingga 2 akar 4 kita selesaikan menjadi 2. Akar 3 tetap 10. Akar 9 jadi 3. Akar 2 tetap. Sehingga menjadi hasilnya, ini dikali 2 kali 2, 4 akar 3. Ditambah 10 dikali 3, 30 akar 2. Jadi hasilnya 4 akar 3 tambah 30 akar 2. Ini tidak bisa diselesaikan karena akarnya berbeda. Ada 3, ada 2. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 4. 8 akar 3 dikali 24 akar 12. Adik-adik kita boleh kalikan dulu ini. Ya. Boleh juga kita sederhanakan 12-nya dulu ya. Oke, kalau kita kalikan langsung dulu berarti ini 8 dikali 24. Kita kalikan 24 kali 8, ini 32. 16 tambah 3, 19. 192. Kemudian 3 kali 12, 36. Sehingga hasilnya 192. Akar 36 kan 6. Ya, kita kalikan. Sehingga 192 kali 6. 6 kali 2, 12. Simpan 1.
9 kali 6, 54. Tambah 1, 55. 6 kali 1, 6. Tambah 5, 11. Jadi hasilnya 1152. Jadi bentuk sederhananya adalah 1152. Adik-adik kita lihat contoh berikutnya. 8 akar 8 tambah akar 5 dikali akar 8 kurang akar 5. Kita kalikan. Ini akar 8 kali akar 8. Ya, hasilnya 8. Kenapa? Karena akar 8 kali akar 8 itu kan sama dengan akar 8 pangkat 2. Hasilnya langsung 8 saja. Karena kalau bentuknya akar A dikuadratkan, hasilnya langsung A saja. Jadi akar 8 kali akar 8 hasilnya 8. Akar 8 kali negatif akar 5. Berarti ini positif kali negatif, hasilnya negatif. Akar 8 kali 5, 40. 8 kali 5, 40. Jadi negatif 40. Kemudian akar 5 kali akar 8 positif. 5 kali 8, 40. Berarti akar 40. Positif kali negatif. Negatif. Akar 5 kali akar 5 berarti akar 5 kuadrat pakai sifat yang ini. Jadi langsung saja 5. Jadi kalau dalam akarnya sama, langsung saja 5. Oke. Sehingga hasilnya ini yang tengah ini bisa dicoret. Kenapa? Karena negatif 40 tambah 40 habis. Negatif akar 40 tambah akar 40 habis. Sehingga hasilnya 8 kurang 5. Hasilnya 3. Adik-adik sebenarnya cara cepatnya jika bilangan di dalam akar sama, terus satu positif satu negatif, adik-adik langsung ujung dengan ujung saja ya. 8 dengan 8, akar 8 kali akar 8, 8. Kemudian akar 5 dengan akar 5, 5. 8 kurang 5, hasilnya 3. Jadi cara cepat ini berlaku untuk jika di dalam akarnya sama, terus tandanya satu positif, satu negatif. Kita cukup mengalihkan ujung dengan ujung, positif dengan negatif kurang, ujung dengan ujung, 5. Jadi hasilnya 8 kurang 5 sama dengan 3. Tetapi jika tandanya sama atau bilangannya tidak sama, itu tetap kita kalikan sebanyak 4 kali ya. Akar 8 kali akar 8, akar 8 kali negatif akar 5, akar 5 kali akar 8, akar 5 kali negatif akar 5. Yang cara cepat ini hanya berlaku untuk jika di dalam bilangannya sama, tandanya satu positif, satu negatif. Adik-adik sampai di sini dulu bentuk akar bagian 1. Ya, kita jumpa lagi pada bentuk akar bagian 2 karena masih banyak variasi-variasi materi penyederhanaan akar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.